Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah, Ibu senang mendengar bahwa kalian dalam keadaan baik dan siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan berdoa agar kegiatan belajar kita berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Silahkan salah satu siswa memimpin doa. Bu. Ya, silakan Bu. Baik, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tak selang-selang. Baik, terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja nanti. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin memastikan kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini kita lengkap semua ya. Ibu harap kalian dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, aktif, dan saling bekerja sama dengan teman-teman kalian selama proses belajar berlangsung. Karena pembelajaran hari ini tidak hanya menggunakan pembahasan dari diri saja, tetapi juga akan ada kegiatan diskusi dan kerja kelompok. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Sekarang silakan kalian siapkan terlebih dahulu buku catatan dan alat tulis yang akan digunakan selama pembelajaran. Jika sudah siap, tolong perhatikan ke depan supaya kita bisa mulai pembelajaran hari ini dengan baik. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengajak kalian berdiskusi sebentar. Kalian pasti pernah melihat sebuah perusahaan, instansi pemerintah, atau bahkan sekolah yang menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui berbagai media, seperti media sosial, iklan, atau kegiatan promosi. Coba siapa yang pernah melihat kegiatan seperti itu? Saya Bu. Ya, Naila, silakan. Saya pernah Bu. Sekolah sering mengunggah kegiatan sekolah di Instagram. Bagus sekali. Itu merupakan salah satu cara organisasi atau lembaga berkomunikasi dengan masyarakat. Ada contoh lainnya? Ya, Mbak Indri. Perusahaan sering membuat iklan di televisi atau di internet Bu untuk memperkenalkan produknya. Betul sekali. Iklan juga merupakan salah satu cara perusahaan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada lagi yang ingin memberikan contoh? Saya Bu. Ya, Saya pernah melihat perusahaan mengadakan acara atau kegiatan sosial untuk masyarakat Bu. bagus sekali. Kegiatan sosial atau kegiatan publik seperti itu juga termasuk untuk komunikasi antara organisasi dengan masyarakat. Nah, kegiatan-kegiatan seperti yang kalian sebutkan tadi biasanya dilakukan oleh sebuah bagian khusus dalam organisasi yang disebut humas atau public relation. Humas memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan masyarakat.
Baik anak-anak, sekarang ini ingin kalian memperhatikan sebuah video singkat yang berkaitan dengan kegiatan public relation atau humas pada sebuah perusahaan besar di Indonesia yaitu PT Indofood. Silakan kalian perhatikan video ini dengan baik, karena setelah menonton video tersebut kita akan berdiskusi beberapa hal yang berkaitan dengan peran humas dalam sebuah organisasi.
perusahaan itu memiliki program kelas yang pastinya berbeda-beda juga. Untuk PT Indofood sendiri menggunakan nama CSR atau Corporate Social Responsibility. Nah, ini salah satu program public relation Indofood, dan CSR ini sendiri memiliki sejumlah unsur yaitu berkesinambungan dan berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, dan juga bersifat bermanfaat. Menurut kami setuju dengan program hal ini sebagai program yang memiliki selama ini. Mereka melakukan program secara berkesinambungan, di mana hampir setiap tahun menjalankan programnya, memberdayakan masyarakat bersama dengan dengan membangun kebijakan, mulai dalam pendidikan juga, melalui beasiswa, dan selalu bersifat dilarang memiliki tidak memungkinkan pengeluaran tertentu saja. Hal itulah yang membuat tugas dalam perusahaan Indofood tetap ada sampai sekarang, karena tugas dalam perusahaan tetap menjalankan program yang ada dan tentunya selalu mengembangkan inovasi untuk memajukan hubungan perusahaan. Nilainya yaitu citra dalam hubungan masyarakat merupakan kesan baik atau lebih baik dan tentu bukan kesan yang buruk atau salah. Tugas humas adalah mengingat suatu fakta yang dapat mengatasi kesalahpahaman atau prasangka di dalam proses penyajiannya. PT Indofood dalam menjalankan program humasnya memiliki program yang tentu saja baik, apalagi untuk pemberdayaan manusia. Dengan begitu, citra baik kepada masyarakat pun akan selalu melekat dan membuat masyarakat bisa mengingat terus citra positif yang ditinggalkan perusahaan tersebut. Baik anak-anak, video yang barusan kita lihat menjelaskan tentang peran dan kegiatan public relation dalam sebuah perusahaan, khususnya pada perusahaan besar seperti PT Indofood. PT Indofood merupakan salah satu perusahaan makanan terbesar di Indonesia yang produknya sangat dikenal oleh masyarakat. Karena perusahaan ini berhubungan langsung dengan masyarakat sebagai konsumen, maka perusahaan harus memiliki bagian humas atau public relation yang mampu mengelola komunikasi dengan baik. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, mengapa perusahaan besar seperti PT Indofood membutuhkan bagian humas? Hai Bu, Silakan kamu, Mbak Naila. Menurut saya, karena perusahaan harus berkomunikasi dengan masyarakatnya. Ya, benar sekali. Perusahaan harus menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat, seperti informasi produk, kegiatan perusahaan, maupun tanggapan terhadap berbagai isu yang muncul. Ada pendapat lain? Saya Ya, Mbak Endri. mungkin juga untuk menjaga citra perusahaan supaya tetap baik di mata masyarakat. Betul sekali, Mbak Endri. Salah satu tugas utama humas adalah menjaga citra perusahaan agar tetap positif di mata masyarakat. Jika perusahaan memiliki citra yang baik, maka masyarakat akan lebih percaya terhadap produk yang dihasilkan perusahaan tersebut. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi. Dalam video tadi dijelaskan bahwa humas memiliki beberapa bidang kegiatan atau area pekerjaan. Menurut kalian, apa saja kegiatan yang dilakukan oleh humas dalam sebuah perusahaan? Ya, Mbak Rananya? menyampaikan informasi kepada masyarakat. Betul sekali. Humas bertugas menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat agar masyarakat memahami kegiatan perusahaan. Ada lagi Saya Bu, yang cukup? mungkin berhubungan dengan media Bu. Ya, benar sekali. Salah satu tugas humas adalah menjalin hubungan dengan media atau yang bisa disebut dengan media relation. Melalui media, perusahaan dapat menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat secara lebih luas. Selain itu, humas juga memiliki peran dalam menjalin hubungan dengan masyarakat atau community relation. Misalnya, mulai kegiatan sosial, program bantuan masyarakat, atau kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang biasanya disebut CSR atau Corporate Social Responsibility. Kegiatan seperti ini sering dilakukan oleh perusahaan besar seperti PT Indofood untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Sekarang Ibu ingin mengajak kalian membayangkan sebuah situasi. Misalnya, suatu hari muncul kritik dari masyarakat terhadap sebuah produk makanan yang dikonsumsi oleh perusahaan. Kritik tersebut
kemudian menyebar dengan cepat di media sosial. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika perusahaan tidak segera menanggapi kritik tersebut? Ya, mana yang Masyarakat bisa menjadi tidak percaya pada lembaga perusahaan. Ya, benar sekali. Ketika perusahaan tidak merespon kritik dari masyarakat, maka kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan dapat menurun. Ada kemungkinan lain? Bu, bisa muncul banyak komentar negatif di media sosial. Betul sekali. Di era digital seperti sekarang, informasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Jika sebuah perusahaan tidak mampu mengelola komunikasi dengan baik, maka komentar negatif dari masyarakat dapat menyebar dengan cepat dan mempengaruhi citra perusahaan. Disinilah peran humas atau public relation menjadi sangat penting. Humas harus mampu menjelaskan situasi yang sebenarnya kepada masyarakat serta memberikan informasi yang jelas dan terpercaya. Humas juga harus mampu menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan masyarakat. Sekarang Ibu ingin bertanya lagi, menurut kalian apa saja yang harus dilakukan oleh humas ketika menghadapi kritik dari masyarakat? Ya, Mbak Ani? Memberikan penjelasan kepada masyarakat. Benar sekali. Humas harus memberikan penjelasan yang jelas dan jujur kepada masyarakat. Ada lagi? Saya Bu, Ya, menurut mungkin juga harus meminta maaf jika memang ada kesalahan. jawabannya sangat baik. Meminta maaf kepada masyarakat merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga hubungan baik dengan publik. Selain itu, humas juga harus menyampaikan langkah-langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Dengan cara tersebut, masyarakat akan melihat bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap masalah yang terjadi. Dari feedback anak-anak setelah kita melihat kasus tentang keluhan pelanggan di media sosial tadi, sekarang kita akan mempelajari konsep dasar yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kegiatan komunikasi dengan masyarakat biasanya dikelola oleh bagian yang disebut humas atau public relation. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kegiatan komunikasi dengan masyarakat biasanya dikelola oleh bagian yang disebut dengan humas atau public relation. Humas atau public relation adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat serta menjaga citra organisasi agar tetap positif. Dengan adanya humas, sebuah organisasi dapat menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan cara yang tepat dan profesional. Selain itu, humas juga berperan dalam menangani berbagai kritik, saran, maupun keluhan dari masyarakat. Selanjutnya yaitu pada fungsi humas. Fungsi humas yang pertama yaitu menyampaikan informasi kepada masyarakat. Artinya, humas bertugas memberikan informasi yang benar dan jelas mengenai kegiatan, produk, atau layanan yang dimiliki oleh organisasi. Contohnya, melalui media sosial, website, perusahaan, konferensi pers, atau kegiatan promosi. Fungsi yang kedua yaitu membangun citra positif organisasi. Citra atau reputasi sangat penting bagi sebuah organisasi. Jika citra perusahaan baik, maka masyarakat akan lebih percaya dan tertarik menggunakan produk atau jasa perusahaan tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu menjalin hubungan dengan publik. Publik yang dimaksud di sini bisa berupa pelanggan, masyarakat umum, media, maupun pihak lain yang berhubungan dengan organisasi. Dengan hubungan yang baik, maka komunikasi antara organisasi dan masyarakat akan berjalan lebih lancar. Dan fungsi yang terakhir yaitu
menangani kritik dan keluhan masyarakat. Seperti pada kasus yang tadi sudah kita bahas di PT Indofood, keluhan di media sosial, maka humas harus mampu merespon dengan baik, memberikan penjelasan, serta mencari solusi atas masalah yang terjadi. Dengan begitu, kepercayaan masyarakat terhadap organisasi dapat tetap terjaga. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, menurut kalian, contoh kegiatan humas di lingkungan sekolah apa saja? Kalian bisa memberikan contoh kegiatan humas? Saya Bu, Ya, Bu. promosi sekolah melalui media sosial Bu, misalnya Instagram sekolah yang menampilkan kegiatan siswa. Bagus sekali jawaban Pak. Media sosial memang menjadi salah satu sarana yang sering digunakan sekolah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada contoh lainnya? Ya, lainnya. Sekolah juga sering mengadakan kegiatan lomba dan acara yang melibatkan masyarakat. Ya, benar sekali jawaban Pak Rania. Kegiatan seperti lomba, seminar, atau kegiatan sosial juga termasuk bagian dari kegiatan humas karena dapat memperkenalkan sekolah kepada masyarakat. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya Bu, Ya, Bu. sekolah juga membuat brosur atau spanduk ketika penerimaan siswa baru Bu. Jawaban yang benar sekali Pak Adi. Brosur, spanduk maupun poster juga merupakan media komunikasi yang digunakan oleh humas untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sekarang, baik anak-anak, setelah kita mempelajari konsep dasar tentang humas, pengertian humas, serta fungsi dan perannya dalam sebuah organisasi, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran dengan kegiatan diskusi kelompok. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian duduk bersama dengan kelompok kalian masing-masing agar lebih mudah berdiskusi. Untuk kelompok 1 berada di barisan paling depan, bagian depan. Kelompok 2 berada di barisan tengah, dan kelompok 3 berada di barisan belakang. Oke Bu. Setiap kelompok nanti akan bekerja sama untuk membahas beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan humas dalam organisasi. Yang pertama yaitu contoh kegiatan tugas diskusinya. Yang pertama yaitu contoh kegiatan humas dalam sebuah organisasi atau perusahaan melalui media sosial. Yang kedua, manfaat kegiatan humas bagi perusahaan atau organisasi dalam menjaga citra perusahaan. Dan yang ketiga, cara yang dapat dilakukan humas untuk menangani kritik atau keluhan dari masyarakat. Dalam diskusi ini, kalian dapat menggunakan contoh yang ada di sekitar kalian, seperti kegiatan humas yang dilakukan oleh sekolah, perusahaan, instansi pemerintah, atau organisasi lainnya. Kalian juga dapat menunjukkan jawaban kalian dengan kasus yang kita bahas sebelumnya. Maka jika kalian menjadi bagian dari penulis usahakan apa saja yang harus kalian lakukan untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat. Diskusikan bersama teman-teman kalian dan tuliskan hasil diskusi tersebut secara singkat. Nanti setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Presentasinya dilakukan secara singkat. Yang penting kalian dapat menjelaskan hasil pemikiran kelompok kalian. Ibu akan memberikan waktu sekitar 5 menit untuk kalian berdiskusi. Gunakan waktu tersebut dengan baik untuk saling bertukar pendapat dan kerjasama dengan kelompok kalian. Apakah tugas diskusinya sudah jelas? Baik, sudah jelas, silakan mulai diskusi sekarang.
Silahkan diskusikan dengan baik bersama kelompok kalian. Jika ada yang masih bingung atau membutuhkan penjelasan, kalian boleh bertanya kepada ibu. Pastikan setiap kelompok ikut memberikan pertanyaan. Jangan hanya satu orang saja yang berbicara, tetapi semua anggota kelompok harus terlibat dalam diskusi. Bagaimana nomor satu, apakah menginginkan organisasi? Sudah Bu, kami membahas tentang promosi perusahaan melalui media sosial dan kegiatan konferensi pers. Bagus sekali, itu memang termasuk salah satu kegiatan. Silakan dilanjutkan diskusi dan tuliskan hasilnya secara singkat. Oke Bu. Saya Bu, berada dari kelompok 1.
Ya, Menurut kelompok kami, contoh kegiatan humas dalam organisasi adalah mengelola media sosial perusahaan, membuat konferensi pers, dan menyelenggarakan kegiatan promosi atau acara perusahaan itu. baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Saya Bu. Ya, Nena. Ya, menurut kelompok kami, manfaat untuk sebagai perusahaan adalah menjaga lingkungan perusahaan, membangun lingkungan yang baik dan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Jawaban yang sangat baik sekali, Pak Naila. Humas memang memiliki peran penting dalam menjaga reputasi organisasi. Yang selanjutnya perwakilan dari kelompok 3 silakan menyampaikan hasil diskusinya. Menurut kelompok kami, cara humas menangani kritik dari masyarakat adalah dengan memberikan penjelasan yang jelas, merespon kritik dengan sopan, serta mencari solusi untuk memperbaiki masalah yang terjadi. Jawaban Mbak Ade sangat baik sekali. Memang benar, humas harus mampu merespon kritik dari masyarakat dengan cara yang profesional dan bertanggung jawab. Dari hasil diskusi yang telah kalian sampaikan, dapat kita lihat bahwa kegiatan humas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga hubungan antara organisasi dengan masyarakat. Kalian juga sudah mampu memberikan contoh kegiatan humas serta menjelaskan manfaatnya bagi organisasi. Ibu sangat mengapresiasi kerjasama dan keaktifan kalian dalam kegiatan diskusi hari ini. Baik anak-anak, setelah kita melakukan berbagai kegiatan pembelajaran hari ini, mulai dari memahami kasus, mempelajari materi, hingga berdiskusi dalam kelompok, sekarang kita akan masuk pada tahap terakhir, yaitu menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Melalui tahap ini, kita akan merangkum kembali hal-hal penting yang telah kita pelajari agar kalian dapat memahami inti dari materi yang dengan lebih jelas. Ibu berharap kalian dapat membantu menyimpulkan materi yang telah kita pelajari bersama. Sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan humas atau public relation dalam sebuah organisasi? Saya Bu. Ya, Mbak Nela. Humas adalah kegiatan komunikasi antar organisasi dengan masyarakatnya, Bu. Jawabannya benar sekali. Dapat Ibu tuliskan kesimpulannya di papan ya. Menurut kalian, apa fungsi dari humas dalam sebuah organisasi? Ya, Mbak Indri. Menyampaikan informasi
masyarakat, Humas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi organisasi agar tetap baik di mata masyarakat. Sekarang pertanyaan berikutnya, menurut kalian mengapa Humas sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan? Ya, Mbak Rania, silakan. Mereka Humas menjaga hubungan antara perusahaan dengan masyarakat. Karena masyarakat percaya pada perusahaan juga, Bu. Jawaban kalian benar sekali. Jadi poin ketiga yaitu Humas berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan publik. Dengan adanya Humas, sebuah organisasi dapat menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat, pelanggan, media, maupun berbagai pihak lainnya. Hubungan yang baik ini sangat penting agar organisasi dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jadi, sebuah organisasi mampu mengelola komunikasi dengan baik, maka citra organisasi tersebut juga akan menjadi positif. Dan sebaliknya, jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran Humas menjadi sangat penting dalam menjaga reputasi dan citra organisasi. Ibu bacakan kesimpulan dari Ibu sendiri ya, anak-anak. Jadi, Humas adalah kegiatan komunikasi antara organisasi dan masyarakat, di mana Humas merupakan bagian penting dalam sebuah organisasi yang bertugas untuk mengelola komunikasi dengan berbagai pihak di luar organisasi. Humas sendiri berfungsi menyampaikan informasi dan membangun citra positif organisasi. Selain menyampaikan informasi kepada masyarakat, Humas juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga reputasi organisasi agar tetap baik di mata masyarakat. Humas berperan penting dalam menjaga hubungan baik dengan publik. Dengan adanya Humas, sebuah organisasi dapat menjalin yang baik dengan masyarakat, pelanggan, media, maupun berbagai pihak lainnya. Hubungan yang baik sangat penting agar organisasi dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Jika sebuah organisasi mampu mengelola komunikasi dengan baik, maka citra organisasi tersebut juga akan menjadi positif. Dan sebaliknya, jika komunikasi tidak dikelola dengan baik, maka dapat menimbulkan kesalahpahaman dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai materi yang telah kita pelajari hari ini, Ibu akan memberikan tugas rumah. Silakan boleh dicatat ya anak-anak. Tugasnya adalah mencari contoh kegiatan Humas dari sebuah perusahaan atau instansi pemerintah. Kalian dapat mencari contoh tersebut melalui internet, berita, media sosial, ataupun sumber informasi lainnya. Setelah menemukan contoh kegiatan Humas tersebut, kalian diminta untuk menuliskan yang pertama, nama perusahaan atau instansi. Yang kedua, bentuk kegiatan Humas yang dilakukan. Yang ketiga, tujuan kegiatan Humas tersebut.
Dan yang terakhir, manfaat kegiatan tersebut bagi perusahaan atau masyarakat. Tugas ini bertujuan agar kalian dapat melihat secara langsung bagaimana kegiatan humas diterapkan dalam dunia nyata. Tugas tersebut silakan kalian kerjakan secara individu dan dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Sudah dipahami anak-anak untuk tugasnya? Baik anak-anak, mari kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa agar ilmu yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Silakan salah satu siswa memimpin doa. Ya, silakan Pak. Sebelum kami belajar pada siang hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa tak pernah usai. Terima kasih atas doa yang telah dipanjatkan. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan dan bermanfaat dalam kehidupan kita. Ibu juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama kalian selama pembelajaran hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kalian tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.